para ulama ikhtalafa ahlul Islam fi kaifiyati taqarrub ila Allah azza wa jalla. Para ahli pakar-pakar Islam mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Faminhum man dhanna anna taqarruba ila Allah azza wa jalla yakunu bitaqalluli minad dunya. Sebahagian mereka mengatakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mensedikitkan dunia. Sebagian ulama mengatakan untuk mendekatkan diri kepada Allah caranya adalah dengan mensedikitkan dunia. Yang namanya dunia sedikitkan. Apa itu dunia? Dunia sesuatu yang tidak bermanfaat untuk setelah mati. Sesuatu yang tidak berguna, tidak ada manfaat untuk setelah kita mati, itu dunia namanya. Pikirkan sendiri apa saja. Pokoknya yang tidak ada manfaat untuk setelah kita mati, itu dunia. Jadi terhadap dunia itu semua, sedikitkan. Baru bisa kita dekat dengan Allah. Tapi bukan berarti orang yang hari ini hidupnya dunianya sedikit, itu sudah pasti dekat dengan Allah. Belum tentu. Karena barangkali orang itu sedikit dunianya bukan karena dia sedikitkan, tapi karena memang dia tidak bisa mencari yang banyak, maka sedikit. Tapi maksud mensedikitkan dunia ini adalah orang yang memang dia mampu untuk membanyakkan dunia, tapi dia nggak mau. Mampu untuk mengejar dunia, mampu dia kumpulkan dunia, tapi dia nggak mau. Dia mau sedikit aja. Nah, ini orang yang disebut mensedikitkan dunia. Kemarin saya datang ke tempat salah seorang yang pernah membantu kita dulu, yang membantu 900 juta. Diundang kemarin, beliau berangkat haji tahun ini. Haji plus ya. Bersama keluarga, ada 4 orang, istri sama anak-anaknya. Lupa saya ada undangan hari Minggu. Saya tengok undangannya Minggu malam 12:30 malam. Pas saya tengok, aduh ada undangan tadi hari Minggu. Tapi saya tengok sudah malam Senin. Udah lewat kan. Terpikir saya ini apa sudah berangkat. Akhirnya besok setelah salat subuh langsung saya berangkat. Biasa beliau di masjid. Datanglah saya ke masjid, pas lagi ngobrol di depan masjid. Masih ada, alhamdulillah. Senang masih bisa jumpa. Sebelum berangkat haji beliau pun senang. Beliau ceritakanlah dulu beliau pernah hidup dipenuhi dengan dunia. Dunia itu kayaknya nggak ada lah kenikmatan dunia yang belum beliau rasakan. Sepertinya begitu. Tapi sekitar tahun 2017 atau 2018 beliau tinggalkan dan hijrah. Inilah yang disebutkan, bukan tidak mampu mencari dunia, mampu tapi ditinggalkan. Akhirnya setelah datang hidayah, beliau tinggalkan itu semua. Bahkan diajak bisnis sama orang luar negeri, ditolaknya. Udah Ustaz, pokoknya dilepas sama anggota semualah, nggak dia pikirkan lagi urusan dunia. Itu contoh orang yang sudah memang tidak cinta sama dunia. Dia mampu mengumpulkan dunia, tapi udah dia tinggalkan. Walaupun kemudian sikap beliau itu diluruskan sama seorang ustadz, ada Ustadz Tengku namanya. Dia nasihati, oh nggak boleh kamu begitu. Nanti kalau kamu tinggalin dunia, nanti siapa yang membiayai masjid? Siapa yang membiayai anak-anak santri yang hafal Quran? Kamu harus tetap bekerja, tapi hasilnya itu ya untuk agama.
Kalau kamu berhenti nanti bekerja, itu bayar listrik masjid nanti, bayar honor untuk keperluan masjid, bayar biaya anak-anak makan itu dari mana? Untuk anak-anak santri yang mondok, dari mana kamu mau ngambil kalau kamu tinggalkan itu? Barulah terbuka pikirannya, iya juga ya. Akhirnya dia action lagi, tapi tujuannya bukan lagi untuk mencari dunia, tapi untuk kebutuhan akhirat. Sehingga dari hasil usahanya itu bisa dia beli ruko untuk masjid di pusat kota yang harganya miliar, bisa dia buka beberapa tempat untuk tempat belajar Al-Quran, ya, bahkan untuk kita pun pernah dia bantu kemarin 900 juta. Artinya dia sudah kembali untuk mencari dunia, tapi bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi dunia itu yang bermanfaat untuk akhirat. Nah, itu contoh orang yang mudah-mudahan istiqomah kan. Kita nggak tahu akhirnya kita nanti bagaimana, tapi tetap orang-orang baik kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan. Kan kita doakan begitu kan. Rupanya ada cerita kemarin, saya salah jumlah waktu saya ceritakan dulu. Beliau ceritakan kemarin waktu tahun 2019 ya, menjelang Covid kan dia pernah membantu kemari 900, memang agak payah mengucapkan 900, enaknya 1M udah ya, 900 juta. Dah, padahal katanya waktu itu ekonomi perusahaannya sedang nggak sehat. Tapi katanya nggak tahu entah kenapa ringan aja dia bantu, nggak berat di hatinya, langsung ringan. Begitu kita ngomong pagi itu, langsung pagi itu diokekan langsung. Nggak dia bilang tunggu dulu Ustadz nanti kami musyawarah, nggak, langsung diokekan. Memang ringan gitu. Nah, padahal perusahaannya waktu itu sedang tidak sehat, ekonomi sedang untuk gaji karyawan pun lagi susah katanya. Tapi qadarullah, setelah beliau kasih cek ke kami itu, dia antar ke pesantren 900 juta. Tidak lama setelah itu dia dapat job, dapat proyek dari pemerintah, bagian beras atau apalah, dapat proyek dari Jokowi kalau nggak salah. Jadi dia ada usaha, dapat tender lah. Dari tender itu dapat keuntungan 47 miliar. 47 miliar. Nah, padahal ini orang tadi udah mau meninggalkan, ditinggalkan dunia, udah hijrah, udah macam penampilan Bang Adul, udah pakai jubah terus, udah pokoknya ya memang penampilan orang hijrah, di masjid terus, 5 waktu di masjid aja. Dan alhamdulillah kita bisa berkenalan dengan orang-orang baik kan. Dan begitu juga di Jamahuna banyak orang baik. Memang nggak mungkin kita sebutkan kalau ada orang di sini. Nanti naik pula nanti apa ini? Nggak mungkin kita sebutkan kalau orang lagi di sini. Sama macam guru-guru kami begitu. Di saat misalnya memuji muridnya, itu pas muridnya nggak di situ, biar nggak didengar. Udah. Jadi sebahagian ulama mengatakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mensedikitkan dunia. Maka beruntunglah bagi kita yang hari ini dunianya sedikit. Beruntung. Tapi jangan sedikit itu karena nasib, ya. Jadi udah nasib segini, terima aja lah, mau tidak mau bilang apa lagi kan. Itu namanya bukan mensedikitkan dunia, tapi memang nasibnya sedikit dunia. Tapi bagaimana caranya? Sudah dunia kita sedikit, manfaatkan sedikit dunia ini sehingga kita tidak sibuk dengan dunia, malah kita gunakan sekarang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jadikanlah takdir hidup kita yang sedikit dunia, jadikanlah nasib kita yang miskin, bahasa kasarnya gitu kan,
Kita ditakdirkan miskin, jadikanlah takdir kita miskin sebagai peluang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang-orang yang kaya udah sibuk ngurus dunia, yang miskin nggak sibuk ngurus dunia. Maka jadikan gunakan waktu yang tidak sibuk dengan dunia untuk takarrub ilallah. Jangan kita waktu ini nggak sibuk untuk dunia, untuk akhirat pun tidak sibuk. Nah, ini yang rugi kuadrat ini. Dunianya kita udah kalah, tambah akhirat pun kita rugi. Apa kegiatannya? Begadang aja tiap malam. Begadang tiap malam, tidur menjelang subuh, subuhnya kesiangan. Ini namanya kan bunuh diri namanya ini. Kemarin saya tanya sama waktu pengajian Abi di Mencirin di Takarrub, Abi, apa hukumnya? Apa hukumnya untuk kita lah, baik yang berusaha, yang berdagang ataupun yang apalah? Apa hukumnya kita begadang kesiangan sehingga lewat subuhnya? Apa hukum begadang yang model begitu? Nah, saya tanya jamaah lain kan dengar ini apa ya jawabannya kan? Abi tegas menjawabnya, memang hukumnya begitu. Haram hukumnya begadang yang model begitu. Begadang yang gara-gara begadangnya ini membuat kelewatan subuh, artinya subuhnya kesiangan. Kita yakin ini kalau saya begadang, kalau saya tidurnya telat, besok pasti nggak siap bangun subuh, pasti kesiangan. Maka menggunakan waktu untuk begadang itu hukumnya haram. Nah, setelah saya tanyakan itu, jamaah Abi sebagian ngomong, ini nggak berani lagi kita begadang ini. Kecuali Anda sanggup bangun subuh, silahkan. Tapi kalau Anda yakin dengan begadang itu bisa tidak sanggup bangun subuh, maka hukum begadang itu haram. Apalagi sekarang kita lihat banyak orang-orang begadang itu nggak ada apa namanya itu, bukan hal yang sangat penting, hanya menghabiskan waktu di media, main TikTok, nonton TikTok, ya kan? Yang nggak main nonton kan, habis nongkrong di warung, di mana itu yang dia buat besoknya dia nggak sanggup bangun subuh, maka mempergunakan waktu itu hukumnya haram. Maka tidur cepat lebih baik. Bagi yang sudah tidak ada lagi kegiatan malam, tidur di awal-awal malam itu lebih baik. Supaya apa? Supaya kita cepat bangun. Nah, bisa bangun sebelum subuh, alhamdulillah lebih keren lagi. Lebih keren lagi kalau bisa bangun sebelum subuh. Nah, cuma untuk bisa bangun sebelum subuh, syaratnya harus tidur lebih awal. Berat kita bangun sebelum subuh kalau tidurnya telat, ya kan? Nah, orang yang bangun awal aja belum tentu bisa bangun sebelum subuh, apalagi yang telat. Nah, udah. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan mensedikitkan dunia, dengan tidak mengejar dunia, atau disebutkan dengan zuhud. Disebutkan dengan zuhud, tidak mencintai dunia. Bukan tidak boleh kaya ya. Ini perlu diingat, bukan tidak boleh kaya, tapi tidak boleh mencintai kekayaan. Silahkan kita bekerja, silahkan jadi orang kaya, silahkan jadi orang kaya raya pun sekalipun tidak masalah. Asal kekayaan itu hanya sebatas dalam kekuasaan tangan-tangan kita, tidak sampai kita bawa ke dalam hati. Maka orang kaya yang betul-betul kekayaannya hanya sebatas di genggamannya, maka mudah dia buka, dia lepaskan kepada orang lain. Tapi orang yang hartanya, kekayaannya dia bawa ke hati, ini namanya sudah masuk ke hati, udah berat untuk dilepaskan. Untuk berkorban aja dia pakai 1000 kali pikir, ya kan? Untuk berkorban aja
mikir, udahlah saya aja lah satu orang, nggak usah ikut semua, ya kan? Udah adalah satu keluarga kita mewakili satu orang, udah cukup lah. Kan ada tahun depan lagi, kan ada tahun depan lagi katanya. Padahal sanggup ini orang, untuk ikut semua keluarga anggota sanggup. Tapi kalau nggak sanggup, tidak pula dipaksakan kan? Hukumnya pun dalam mazhab Imam Syafi'i kan tidak wajib, sunnah muakkadah. Tapi yang kita bicarakan ini orang yang mampu. Orang yang mampu tapi dia hanya ya ikutlah satu orang aja lah mewakili. Yang lain tahun depan aja lah. Dia yakin tahun depan bisa hidup. Padahal tahun depan belum tentu masih hidup. Walaupun lembu kurban masih ada tahun depan. Orangnya nggak ada lagi. Ya kan? Lembu kurban masih ada. Orang yang ikut kurban ini yang belum tentu ada. Nah, kenapa dia berat mengeluarkan untuk kurban dan untuk hal-hal yang lain? Itulah karena hartanya itu, kekayaannya itu sudah dia masuk dalam brankas hati. Udah masuk ke hati, udah payah keluar. Nah, udah. Maka kita ini yang sedang cari uang, cari kekayaan, silahkan, nggak apa-apa. Asal setelah dapat jangan masuk ke hati. Cukup simpan di laci aja. Ya, simpan di laci, simpan di rekening, nggak apa-apa. Beli emas ibu-ibu kan, nah, simpan emas, mudah-mudahan naik harga nanti bisa mahal. Nah, nggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan sekali-kali itu harta dibawa ke hati, karena hati tidaklah cocok menjadi tempatnya harta. Hati tempat yang paling mulia yang Allah berikan. Hati adalah tempat yang paling indah, tempat bertemunya, tempat mujahadahnya hamba dengan Allah adalah hati. Maka hati adalah wadah yang paling mulia. Janganlah wadah mulia itu kita taruh barang-barang yang murahan, uang murahan, emas murahan, rumah murahan, semua murahan. Jangan taruh di hati, nggak cocok. Tempat itu, hati itu tempat sangat indah. Ya, bahkan disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak memandang kepada wajahmu, kepada tubuhmu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada hati. Hati adalah tempat pandangannya Allah. Berarti ini hati tempat mulia. Janganlah tempat yang mulia diletakkan barang-barang yang hina. Nah, cukup barang-barang itu hanya sebatas atas nama kita aja udah. Ini rumah atas nama kita, ini tanah atas rumah kita, atas nama kita, ini kendaraan atas nama kita. Udah itu aja. Jangan disimpan, jangan dibawa ke dalam hati. Udah. Jadi cara sebagian ulama mengatakan cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mensedikitkan dunia dan meninggalkan segala yang mubah. Yang mubah tinggalkan. Padahal yang mubah kan boleh kan? Maka jika kita makan yang enak kan boleh. Makan yang enak, tidur di tempat yang enak, naik kendaraan yang enak itu kan mubah. Ya kan? Tapi orang yang levelnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, mereka tinggalkan itu semua. Mereka nggak mau bersedap-sedap di dunia, berlezat-lezat di dunia, nggak mau. Walaupun itu mubah hukumnya, apalagi yang haram, ya kan? Kalau orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, jangankan yang makruh, jangankan yang haram, yang mubah saja dia tinggalkan. Kalau kita jangankan yang mubah, yang sunnah kita tinggalkan. Kadang-kadang yang wajib pun ditinggalkan. Itu apa hukumnya Ustaz? Itu sunnah. Oh sunnah ya, nggak apa-apa lah. Kalau sunnah kan nggak apa-apa ditinggalkan. Yang sunnah aja ditinggalkan. Terbayang di pikiran kita, begitu dibilang sunnah langsung, oh sunnah ya. Sunnah kan nggak apa-apa, nggak berdosa, nggak dibuat.
Kurban apa hukumnya? Sunnah makadah. Oh sunnah ya. Sunnah ini nggak apa-apa lah kalau nggak dikerjakan. Pakai siwak apa hukumnya? Sunnah. Oh sunnah nggak apa-apa, nggak berdosa kalau nggak dilakukan. Apalagi salat sunnah ba'diyah, sunnah qobliyah, itu apa hukumnya? Itu sunnah. Oh sunnah ya. Kalau sunnah kan nggak berdosa. Itu yang terbayang di pikiran kita dikala kita mendengarkan sunnah. Padahal pengertian sunnah kan bukan itu. Itu kan hanya sebahagian. Pengertian sunnah yang utuh adalah sesuatu yang berpahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Lalu kenapa kita hanya membayangkan yang ujungnya saja? Itu sunnah. Oh sunnah ya. Kalau sunnah kan nggak berdosa. Kenapa ujung kita ambil? Kita abaikan yang pangkalnya. Padahal yang pangkalnya apa maknanya sunnah? Sunnah berpahala kalau dikerjakan. Seharusnya itu yang kita pahamkan begitu kita dengarkan bahasa sunnah. Itu sunnah hukumnya. Oh sunnah ya. Oh kalau sunnah kan berpahala. Gitu. Jangan kita ambil ujung. Itu sunnah ya. Kalau sunnah kan nggak apa-apa kalau nggak dilakukan. Padahal maksud sunnah berpahala kalau dikerjakan. Jadi cocok ujung mentang, kokoh ujung Nah, udah. Jadi kalau orang yang betul-betul ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, mereka bukan hanya meninggalkan yang makruh, bukan hanya meninggalkan yang haram, tetapi juga meninggalkan yang hukumnya mubah. Yang mubah, tidur di kamar yang mewah, kasur yang empuk, itu kan mubah. Tapi mereka tinggalkan itu. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau seorang pemimpin. Tidak berat bagi Nabi punya tempat tidur yang empuk. Nggak berat sama sekali sama Nabi. Mudah. Banyak sahabat yang menawarkan tempat tidur yang bagus untuk Nabi. Ya kan? Seorang pemimpin kan wajar. Tapi bagaimana tempat tidurnya Nabi? Tikar yang kasar. Kalau Nabi bangun, ada bekas di punggung Nabi, ada bekas gambar tikar. Itulah yang disebutkan dengan meninggalkan yang mubah. Kalau kita bukan meninggalkan yang mubah, tapi meninggalkan yang sunnah. Banyak sunnah kita tinggalkan. Bahkan yang wajib pun kadang-kadang kita tinggalkan. Nah, udah. Nah, jadi ada sebahagian kelompok Islam yang menganggap cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu. Pertama, mensedikitkan dunia, tidak mengejar dunia, dan meninggalkan hal-hal yang mubah. Maka mereka fa'tazilun nas wa mana'u anfusahum ma halallahu lahum. Maka mereka hidupnya menjauhkan diri dengan manusia dan mencegahkan nafsu mereka terhadap yang halal yang dihalalkan oleh Allah. Mereka dengan manusia mengurangi interaksi. Dengan manusia itu agak kurang berkomunikasi lah. Mereka lebih fokus menyibukkan diri dengan ibadat. Nah, mereka tidak bergaul dengan banyak manusia. Maka jangan heran kalau kita lihat ada sebagian orang yang mereka itu ya sehari-harinya mereka ibadah hajat, mereka menjauhkan diri dengan manusia. Jangan kita salahkan. Jangan kita bilang itu orang udah salah. Kan hablum minallah wa hablum minan nas. Ini kok menjauhkan diri sama manusia, ini nggak betul ini orang. Jangan. Karena uzlah daripada manusia itu termasuk salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang itu meyakini dengan menjauhkan diri dengan manusia akan fokus dia kepada ibadah. Tapi dengan mendekatkan diri dengan manusia membuat kita lalai kepada Allah. Kan terbukti begitu kan? Begitu banyak teman, ada saja jadwalnya.
ditelepon pat yo. Ino rumah tengah kena sembahyang. No ja ile sembahyang kan tu bentar na ote kampanyang. Ka to bi. Kena ile handa ja hana mangan. Udah ikut sampai ke sana, nongkrong nggak terasa jam terus berputar. Sudah 2 jam. Itu baru satu kawan. Belum kawan lain lagi. Diajak ke sana, ajak ke sini, ajak urusan ini, urusan itu. Akhirnya tidak fokus dia kepada Allah. Maka ada sebagian orang yang tidak sanggup dia dengan kondisi seperti ini. Maka dia menjauhkan diri dengan manusia. Uzlah. Maka uzlah bagi sebagian orang itu bagus. Kenapa? Karena dia pikirkan gabung sama manusia pun saya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Malah saya yang mudarat. Waktu saya bisa jauh dengan Allah. Maka bagi orang ini lebih bagus dia uzlah. Bagus dia mengungsi. Tapi bagi orang yang ada manfaat untuk orang lain, bagusnya jangan mengungsi. Bagusnya tetap bersama masyarakat karena ada manfaat untuk masyarakat. Nah, jelas. Maka jangan sekali-kali kita menyalahkan orang yang orang itu mungkin agak menyendiri, agak mengasingkan diri dengan manusia, agar mungkin orang ini lebih fokus menghadapkan diri kepada Allah. Ada kan kita lihat orang-orang yang begitu? Ada? Dia jarang gabung, jarang kumpul. Ada? Jangan kita salahkan, jangan kita bilang dia nggak bermasyarakat. Barangkali dia masuk dalam kategori orang uzlah. Udah. Kemudian wa minhum fariqun akhar. Ada sebagian kelompok lagi yang mereka gemar kepada ibadah. Ada sebagian kelompok mereka gemar ibadah. Walakinnahu lam yuqayyidha bi syara'. Tapi ibadah mereka tidak dikaitkan dengan syariat. Ya, ibadahnya ada, gemar ibadahnya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Fa'abadallah kama ahabbahu la kama aradallah. Fa'ahdasa fiddin ma laysa minhu. Maka dia beribadah kepada Allah sebagaimana maunya dia, bukan sebagaimana maunya Allah. Maka dia akan menciptakan perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dari agama. Nah, ada kan kelompok-kelompok begitu? Ibadah aja, senang ibadah. Tapi ibadah mereka tidak sesuai dengan tuntunan agama. Mereka senang ibadah dan mereka mengklaim inilah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini batil, ini salah. Karena tidak boleh beribadah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi melepaskan diri dengan tuntunan syariat. Tidak boleh. Nah, kan ada kan macam-macam yang viral kemarin itu, kita lihat ada orang yang bicara sama semut kan. Itu kan ibadah juga mereka kan. Mereka ibadah juga, tapi ibadah mereka tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi mereka menganggap itulah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tetapi yang benar beribadah, tapi harus sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Sunnah, dengan ijma' para ulama dan sebagainya. Nah, lebih detailnya lagi, Ibnul Qayyim rahimahullah taala fi Madarijil Salikin menyebutkan sebahagian kelompok manusia, sebagian kelompok ulama itu menyebutkan ibadah yang paling afdal dan ini paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah yang paling berat.
yang paling masyaqqah. Nah, saya ulangi. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, oleh ulama, jalan mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara melakukan ibadah yang paling bagus. Apa ibadah paling bagus? Ibadah paling bagus, ibadah yang paling berat, yang paling masyaqqah. Kalau misalnya kita umpamakan sholat 5 waktu, di antara 5 waktu itu mana yang paling berat? Subuh kan? Sepakat semua subuh kan? Sepakat subuh semua? Sepakat. Bahkan orang yang begadang pun subuh paling berat. Padahal kan dia belum tidur. Tapi berat juga. Kenapa ya? Kalau ada subuh kan bisa langsung tidur jam 4 kan? Tapi karena ingat masih ada subuh, harus nunggu, kan berat. Maka kalau 5 waktu itu, maka yang paling berat adalah, yang paling masyaqqah, yang paling afdal adalah salat subuh. Nah, jadi ibadah yang paling bagus, yang paling afdal adalah yang paling masyaqqah terhadap hawa nafsu. Yang paling masyaqqah terhadap jiwa. Apa ibadah yang jiwa kita paling berat? Itu yang paling bagus. Ya kan? Bangun subuh, bersedekah banyak-banyak, kan berat kan? Ya kan? Ikut kurban, apalagi satu keluarga ikut semua, berat tuh kan? Berat. Tapi itu paling bagus. Tapi kalau enggak berat di jiwa, itu ya biasa-biasa aja. Maka fadilah sholat kan beda-beda. Sholat yang paling banyak pahalanya sholat subuh, karena paling berat pada jiwa. Nah, sedekah dengan jumlah yang banyak itu berat kan? Apalagi pokoknya yang jiwa kita berat untuk melakukannya, itulah ibadah yang paling bagus. Kalau jiwa kita berat untuk melakukan, itu ibadah, tanda ibadah yang bagus. Diajak ziarah orang sakit misalnya, aduh berat kali badanku untuk ikut ini, nah itu ibadah bagus. Paham? Ditelepon sama ketua misalnya, tak sahur sakit, berat tubuh kita untuk ikut, berat nafsu, itu menandakan ibadah yang bagus. Tapi kalau ringan-ringan aja, itu kurang bagus. Kita ikut juga padahal jiwa kita berat, maka kita telah melakukan ibadah yang bagus. Apa ibadah yang paling enak dengan hawa nafsu? Yang paling enak dengan jiwa, ringan dengan jiwa, apa ibadahnya? Apa? Ibadah yang paling ringan dengan nafsu apa? Paling cocok dengan nafsu apa? Apa? Profesor? Ya, orang kopi. Itu bukan ibadah, orang kopi. Orang kopi bukan ibadah. Nawarin kopi. Ya berat juga kan, uang keluar. Ya kan? Nah, tapi ya ringan lah kan, cuman paling 8.000 kan, 10.000 kan, ringan lah. Nah, ibadah yang paling ringan dengan nafsu, paling cocok dengan hawa nafsu, mudah, itu nikah. Apa? Nikah. Nikah kan ibadah kan? Maka ibadah yang paling cocok sejalan dengan hawa nafsu nikah. Maka nikah itu ibadah yang terpanjang, tapi bukan yang paling bagus, karena dia enggak berat dengan hawa nafsu. Jadi karena dia nikah itu bukan ibadah yang paling bagus, maka jangan satu, nggak cukup karena nggak bagus, tambah 4 biar ada 4 kali jadi bagus. Ini makin nggak cocok, dengan hawa nafsu kan? Yang nggak cocok silahkan nggak cocok ya, tapi yang cocok, yang sanggup, ini bagian daripada sunnah dan bagian daripada ibadah. Kadang naurung ibadahnya ya udah tham. Naurung ibadah lain ya itikaf nya. Ya kan? Dia aduk rasa masjid
Apalagi abet, ya haik ya. Tapi punya mengkawin, ya segala. Ya silahkan, berarti yang enggak itu yang bagus untuk dia. Ya kan? Macam orang tadi, ada orang yang dia suka uzlah, suka mengasingkan diri, maka jangan salahkan, itu bagus untuk dia. Ada orang yang suka bermasyarakat, karena dia senang membantu orang, maka dia jangan uzlah, karena dia bagus bermasyarakat, ada manfaat untuk orang. Begitupun masalah kawin, asalkan dia adil, asalkan dia sanggup, apa salahnya kan? Ini ibu jangan salah paham, jangan bilang saya suruh jamaah ini kawin, bukan. Saya hanya bilang yang sanggup, yang bisa berlaku adil, ya, ibadah yang lain pun kurang, bagus ambil ibadah ini, ya kan? Nanti kayak mana ribut Pak Ustaz, itu kan bagian membutuhkan kesabaran juga, itu kan? Dapat pahala lagi dengan bersabar. As-sabaru minal iman, bersabar dapat pahala. Cuma satu harus diingat bapak-bapak, kalau kita berhubungan sama istri itu ujiannya berat, berat, dan dua kemungkinan yang kita dapatkan. Pertama, cepat jadi wali atau cepat mati. Dua macam. Kalau bukan cepat jadi wali dengan banyak sabar, maka siap-siap cepat mati. Ayah kahit dengan dia ada berapa yang kita bicarakan hukum, yang sanggup, ada keadilan, ada kesanggupan, silahkan. Ini ada peluang dalam agama. Yang nggak sanggup jangan coba-coba, ya kan? Karena agama mengingatkan jangan main-main kalau tidak sanggup adil. Ya, macam orang uzlah tadi, yang sanggup uzlah, jangan bermasyarakat. Yang sanggup bermasyarakat jangan uzlah. Paham? Kenapa? Karena jalan takarrub kepada Allah banyak. Jalan menuju Roma banyak, jalan menuju Roma kata orang ini kan. Jalan menuju Allah juga banyak. Ada orang bisa dekat dengan Allah dengan cara mensedikitkan dunia, zuhud. Ada orang dekat kepada Allah dengan dia meninggalkan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah dia tinggalkan. Ada orang yang melakukan ibadah yang berat. Apa ibadah yang berat itu yang dia buat. Ada yang begitu. Maka di awal tadi sudah kita sebutkan, banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk ibadah nikah. Kalau memang dengan nikah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu beresiko. Itu beresiko. Tapi kalau kita sanggup bisa berbuat adil, itu nggak ada masalah. Bahkan lebih baik. Tapi bukan dianjurkan nih ibu ya. Ini bukan dianjurkan bapak-bapak untuk kawin, bukan. Tapi diingatkan. Ilung termasuk hana senang long kalian orang yang anti poligami hana senang. Tapi anti tidak adil saya senang. Dia anti sama orang yang tidak adil, itu saya setuju. Ada orang yang tidak adil, dia marah, saya juga marah. Tapi kalau ada orang bisa berlaku adil, ya, bisa dia menafkahi keluarga, bisa dia jaga anak-anaknya, ya kan? Kenapa kita harus tidak mendukung? Bukankah Nabi berbangga-bangga dengan banyak umatnya nanti pada hari kiamat? Saya ada kisah tadi di bank, sedang duduk ngantri di bank, datang seorang ibu-ibu, entah apa urusan dia, nggak tahulah, udah tua-tua dia, pakai helm naik kereta kayaknya, pakai helm. Dia baru keluar dari ATM dia ketelan sama mesin, masuk dia ke dalam bank, dia marah-marah orang bank, itu udah sekitar jam 3 lewat lah, udah agak sepi di bank.
suaranya menggelegar. Ibu-ibu ini, udah dia marah, apa ini bank ini segala macam kan, dia marah-marah panas. Kami jangankan melawan, tengok aja nggak berani, tengok aja dia. Kalau kita tengok takut nanti kita kena semprot juga sama dia kan. Betul-betul marah dia. Ibu-ibu udah agak tua, kurus, tapi apa itu, semangatnya itu macam preman. Dia bentak satpam itu, ada 3 satpam di bank, laki-laki semuanya, kalah sama dia. Nggak berani, ditengok pun nggak berani sama dia. Dipanggil lah apa orang dari dalam, orang kantor. Saya udah bilang sama Bunda, coba tengok Bunda, kayak mana cara orang bank mengatasi orang ini. Nah, tapi kalau saya yang atasi udah meledak ini. Kalau sama saya disuruh atasi orang ini sudah jadi perang dunia ini kalau sama saya disuruh kan. Nah, tapi saya bilang sama Bunda, coba tengok, pasti bagus caranya orang bank mengatasinya. Nah, datanglah orang bank laki-laki kan. Ya Bu, permisi Bu, ada yang bisa kami bantu Bu? Mohon maaf Bu sebelumnya. Nah, padahal yang salah kan orang ini, masa dia minta maaf? Silahkan duduk Bu, silahkan duduk. Saya tengok, dia jelaskan, masih membentak Ibu ini. Kan bukan saya yang salah, kan mesinnya yang salah, yang nelan, kan saya nggak salah. Kan nggak tahu juga, mungkin dia yang salah kan, telat ngambil kan bisa salah juga kan, telat ngambil kan ketelan juga. Tapi namanya kan apa namanya, nggak lihat lah. Tapi orang bank nggak meluruskan itu, nggak meluruskan siapa yang salah. Orang bank nggak meluruskan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi dia fokus pada menenangkan. Ya Bu, sebelumnya kami mohon maaf. Nah, jelaskan. Akhirnya nggak sampai 5 menit, ibu ini udah senyum-senyum, tengok. Udah senyum-senyum, udah salaman sama Bapak ini. Padahal ATM nggak bisa diambil juga. Nggak bisa diambil juga ATM. Masih nunggu seminggu katanya kan. Tapi udah dingin. Itu kenapa? Itulah pelajaran yang kita ambil dalam keluarga. Kalau satu orang udah panas, yang satunya harus dingin. Kalau suami udah panas Bu, udah panas suami, ibu harus dingin. Jangan makin panas. Ya, begitupun sebaliknya Pak. Kalau ibu udah panas, udah merepet ke sana kemari, jangan dilayani. Diam aja. Dalam hati kita aja, mungkin udah kemasukan ini orang. Tapi dalam hati jangan ngomong. Kalau ngomong bahaya itu. Kalau kita bilang kamu udah kemasukan setan ya, itu bahaya. Dalam hati aja, ini setan, astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim, setan masuk. Tapi di hati, jangan dilawan. Nah, insya Allah kalau nggak dilawan itu biasanya masalah akan selesai dengan baik. Tapi kalau dilawan itu bahaya. Jadi ibadah yang paling bagus menurut sebahagian ulama adalah ibadah yang paling berat, yang paling bertentangan dengan hawa nafsu. Itu paling berat. Ibadah yang paling berat dengan hawa nafsu itulah ibadah yang paling bagus. Berarti ibu saya yakin pasti berat melepaskan suami kawin lagi kan? Betul? Berat nggak? Berat nggak? Kalau nggak bilang berat, biar didengar sama suami ini besok langsung main. Ibu-ibu berat nggak melepaskan suami kawin lagi? Berat. Paling berat apa berat? Paling berat. Berarti itu ibadah yang paling bagus. Kalau itu bisa dilakukan, itulah ibadah yang paling bagus. Aku nang long, kan betul kan? Ibadah yang paling berat dengan hawa nafsu, paling bertolak belakang dengan hawa nafsu, itulah ibadah yang paling bagus. Ibu-ibu masuk surga itu gampang. Salat, puasa, jaga kehormatan diri dan cari ridha suami. Kalau suami bilang, aku baru ridha sama kamu kalau kamu mengizinkan aku kawin lagi. Ini pilih suami poligami apa pilih surga? Ini udah bahaya ini. Ini surah gak bahaya, kayak demang surah Walid nak Dewi. Udah gak usah situ lagi lah.
Ini kenapa saya sebutkan itu, karena disebutkan ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling bertolak belakang dengan hawa nafsu. Termasuk itu, Bu. Nah, untuk bapak-bapak, ibadah yang paling bertolak belakang dengan hawa nafsu apa? Ya termasuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, berkorban. Itu kan berat dengan hawa nafsu. Bangun subuh, apalagi sebelum subuh, itu kan berat. Yang berat-berat itulah ibadah yang paling afdal. Nah, biar kita tahu mana ibadah yang paling bagus. Jawabannya, ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang paling bertentangan dengan hawa nafsu. Ada juga kelompok ulama yang lain yang mengatakan ibadah yang paling afdal adalah zuhud terhadap dunia. Ada ulama yang mengatakan ibadah yang paling bagus adalah zuhud terhadap dunia, meninggalkan dunia. Kan berat juga kan? Kita sanggup beli mobil mewah, tapi beli mobil biasa. Kita sanggup buat rumah besar, buat rumah kecil. Kita sanggup makan yang mewah, yang lezat. Kita punya uang untuk beli, tapi kita makan yang biasa aja. Bukan karena pelit, bukan karena pelit, tapi karena memang tidak ingin menikmati dalam dunia, ingin menikmati di akhirat aja. Nah, ini ibadah yang paling bagus. Menurut sebagian ulama, zuhud dalam dunia, tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah dalam dunia, itulah ibadah yang paling bagus. Nah, baik kebalik dia dah kemampuan beli Honda belum betul, ya kan? Nah, ada kemampuan beli Avanza, beli Pajero. Nah, itu sudah bertolak belakang. Yang harusnya adalah mampu beli yang mewah, tapi kita beli yang biasa. Ini yang hebat. Kenapa kita beli yang biasa? Karena saya merasa ini sudah cukup bagi saya. Walaupun kita sanggup beli yang di atasnya, tapi kita beli yang di bawahnya karena kita merasa ini sudah cukup. Tapi kalau kita merasa ini nggak cukup, harus yang besar karena keluarga banyak, harus yang agak nyaman karena perjalanan sering jauh. Nah, ini nggak apa-apa. Bukan semua orang naik Pajero itu udah dunia. Jadi kalau ngaji itu harus tuntas surahnya, be dikangkan. Berarti kena mana kalau urung Pajero kan dunia mandu bagian. Padahal urung tangan lebih dunia kadang. Dalam tengah gaya tangan tengah ke mana? Pajero ya Allah, Pajero tengah tangan. Tapi banyak ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan ibadah yang paling afdal itu yang paling bertolak belakang dengan hawa nafsu. Ada yang mengatakan ibadah yang paling afdal itu zuhud terhadap dunia. Kemudian ada juga hal-hal yang lain lagi. Ada juga yang mengatakan begini, ibadah yang paling bagus, yang paling afdal, ibadah yang mutaaddi, ibadah yang ada manfaat untuk orang lain, itu paling bagus. Kalau yang tadi kan untuk diri sendiri kan, ibadah yang paling bertolak belakang hawa nafsu, yang kesal manfaat, meninggalkan dunia, kesal, Ada lagi kelompok ulama yang mengatakan ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang ada mengalir manfaat untuk orang lain. Contoh, mengajar, semua berit. Ini ada manfaat untuk orang. Maka ini paling afdal. Kalau yang dua pertama tadi, kedua meninggalkan dunia, uzlah, kedua. Salat subuh di awal waktu. Kemudian apa lagi? Pokoknya yang berat dan hawa nafsu itu kita buat, tapi tidak mutaaddi. Maka ada ulama yang mengatakan ibadah yang paling bagus, ibadah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Misalnya menghadam fakir miskin, melayani anak yatim, melayani fakir miskin, ibadah juga. Karena dia itikaf nggak sanggup, uzlah nggak sanggup, meninggalkan dunia nggak sanggup. Jadi bagaimana jalan dia untuk dekat dengan Allah? Dia dengan ambil ibadah yang lain.
dia melayani anak yatim, membantu fakir miskin. Pokoknya dia melayanilah orang lain yang kira-kira membutuhkan pelayanan dia. Ini termasuk ibadah yang paling baik. Maka saya sebutkan di awal tadi, jangan kita sempit pemahaman. Jangan hanya menganggap orang yang paling dekat dengan Allah hanya yang rajin ke masjid. Jangan paham yang dekat kepada Allah hanya orang yang uzlah. Jangan hanya yang sedekah, tidak. Jadi ibadah itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah itu banyak model. Termasuk ulama mengatakan ibadah yang paling bagus adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain, mengajarkan ilmu. Dia ibadah malas, tapi kalau mengajar semangat. Mengajarkan sholat kepada orang, mengajarkan baca Quran, itu ibadah paling bagus. Karena bukan dia aja yang mendapatkan manfaat, tapi orang lain juga. Jadi banyak model ibadah yang paling bagus. Tapi itu semua tergantung lagi kepada waktunya, ya. Tergantung kepada waktu. Kita harus tahu juga waktu-waktunya. Misalnya waktu sahur, apa ibadah yang paling bagus? Kemudian waktu belajar, apa yang bagus? Kemudian waktu azan, apa yang bagus? Kemudian waktu sholat 5 waktu, apa yang bagus? Kemudian waktu-waktu yang lain, apa yang bagus? Itu semuanya ada ada pilihan. Tergantung waktu, itu ada model yang paling bagus. Saya rasa itu nanti kita sebutkan di pengajian berikutnya, bahwa waktu-waktu tertentu ada ibadah tertentu yang lebih baik kita lakukan. Zikir God Tuhan, God. Tapi tengah azan dan berzikir, nak God. Karena yang God tengah azan kan berzikir, dengar azan, kebah pula ini. Lalu nak urung tengah buat tengah gemak mau sabah. Malah rabu malah lain hal wala. Nah tengah buat tengah mau sabah, saleh salah ya. Hana mungkin dalam satu hati itu bisa masuk 2 perkara, enggak mungkin. Enggak mungkin. Sedang kita dengarkan pengajian, sedang kita ingat Allah, enggak mungkin itu masuk. Maka Said Muhammad Alwi Al-Maliki itu marah beliau kalau melihat ada orang yang sedang belajar sibuk sama buah tasbih berzikir. Nggak mungkin masuk ilmu itu. Malah itu kemungkinan besar itu adalah salah satu tipu daya syaitan. Dia buat begitu agar ilmu nggak masuk, zikir pun nggak fokus. Akhirnya dia mengambang. Zikir ibadah, tapi ada tempat yang zikir itu nggak cocok di situ. Maka insya Allah Rabu depan akan kita bacakan nanti waktu-waktu tertentu dan apa ibadah-ibadah tertentu di waktu itu. Bersambung di episode berikutnya. Ya sengaja hana pegahile, dia penasaran Badul, dia penasaran dikit. Kadang-kadang kita buat supaya orang rajin ngaji ini harus kita banyak trik kadang-kadang, ya kan? Kalau kita polos-polos sekali dipermainkan sama orang, ya kan, Badul kan? Kayak kemarin itu. Masalah poligami ya. Kau deh. Tapi apakah sewaktunya ini mendapatkan pahala besar juga apabila nanti anak ibu dan lagi Ya, ini hebat pertanyaannya ini ya. Tapi yang pertama sudah diakui bahwa istri mendapatkan pahala besar, itu sudah diakui ya. Penting itu dulu.
Jadi kalau ada istri mengizinkan suaminya kawin lagi, berarti istri dapat pahalanya besar. Ya, setuju itu kan? Setuju kan? Itu dulu, setuju kan? Nah, jadi kalau suami kawin lagi, istri pertama mengizinkan, maka istri ini dapat pahalanya besar. Kenapa? Dia mengizinkan ibadah untuk suaminya dan untuk dirinya, padahal ini bertolak belakang dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kan inginnya kan satu sih lewat, ya kan? Baik kongsi, kau menang hawa nafsu dia. Keinginan nafsu kan sendiri, nggak usah bergabung lah, nggak usah bergabung sama orang lain. Tapi kita relakan, siap bergabung, ini kan pahala. Lalu pertanyaannya, apakah kalau di kemudian hari nanti istri pertama dan istri kedua itu apa namanya tadi tidak cocok, apakah suami berdosa? Begitu kan? Saya luruskan dulu pertanyaan ini. Kalau masalah apakah istri pertama sama kedua di kemudian hari nggak cocok, ini pun harus diluruskan. Kalau masalah nggak cocok, bukan di kemudian hari itu pun nggak cocok. Udah, kalaupun di kemudian hari nggak cocok, apakah suami berdosa? Nah, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Tujuan si suami apakah ingin membuat keributan atau dia hanya memang ingin menjalankan sunnah? Itu dulu. Kalau memang suami tujuannya baik, tujuan kawin kan banyak. Bisa karena kadang-kadang dengan satu istri belum ifah. Tahu kan ifah? Belum terpelihara. Dengan satu istri mata masih suka tengok kemana-mana. Nah, kan begitu kadang-kadang kan. Satu istri kalau kita keluar semua kita tengok. Pokoknya kalau kita ke jalan tidak ada wanita yang lewat kecuali kita memandangnya. Ini tanda belum ifah. Nah, nambahlah biar ifah. Nah, itu kan salah satu tujuan supaya dia terpelihara matanya, terpelihara kemaluannya dan sebagainya. Kemudian masalah terjadi kemudian hari ribut. Nah, ini tidak bisa dibebankan kepada dosa suami. Kenapa? Karena ini di luar jangkauan hamba. Masalah kemudian hari itu akan terjadi keributan, ini di luar jangkauan seseorang hamba. Itu nggak mungkin itu bisa dipastikan. Nah, yang penting suami ini kalau mau kawin lagi niatnya harus lurus. Kenapa? Karena kawin ini ibadah. Kawin ibadah dan ibadah terpanjang kan? Dari akad nikah sampai mati ini dihitung pahala. Kenapa ibadah? Maka ibadah yang panjang nikah. Maka karena ini adalah ibadah, maka luruskan niat. Niat harus lurus. Kalau lagi nasihat pernikahan, no? Nah, mau kawin, nona. Begitu. Jadi kalau masalah ke depan itu kita nggak bisa menghukumi dan tidak bisa ini dibebankan kepada perbuatan suami, karena perbuatan suami kawin lagi itulah dengan niat dia yang baik. Masalah kemudian hari pun ini di luar jangkauan. Karena kalau masalah hari pun itu jangankan orang yang poligami, orang yang satu istri pun banyak anak, apa bisa dipastikan anaknya di kemudian hari itu bisa akur? Nggak juga kan, ribut juga. Lalu apakah ribut itu bisa dipurnakan kesalahan karena suaminya beranak? Ini salah suami, salah istri, kenapa mereka beranak? Kan enggak. Tujuan mereka untuk punya keturunan yang baik-baik. Oh, masalah nanti nggak baik, anaknya bertengkar, itu kan di luar kemampuan dia. Nah, begitu. Kan? Jangankan 2 istri, 3 istri, ya kan? Satu istri aja banyak anak kadang-kadang juga tidak luput dari keributan. Udah. Ada lagi? Bisa berat ganggu ekonominya? Izin dari istri pertama apa yang diperlukan? Ya, ini Pak Hinsan karena yang serius loh. Pertanyaannya, izin dari istri pertama apakah ada disyaratkan? Nah, tidak.
Tidak. Tapi dalam hukum negara harus. Dalam hukum negara itu harus ada izin istri pertama. Kalau enggak dikeluarkan buku nikah. Nah, enggak diakui oleh negara sebagai istri yang sah. Punya anak nanti enggak dapat harta warisan secara hukum negara. Adapun secara hukum agama tidak disyaratkan harus ada izin istri pertama. Jadi heboh kan? Tapi saya tidak menganjurkan. Saya hanya mengatakan bahwa poligami ini adalah salah satu syariat yang kita tidak boleh menolaknya. Masalah kita tidak suka itu pribadi. Ada orang yang berpoligami dia tidak adil, kita nggak suka dia, itu boleh. Nggak suka sama dia silahkan. Tetapi macam yang saya sebutkan tadi, secara umum tidak boleh kita menolak hukum ini. Tapi kembali kepada ketentuan agama. Ada yang dibolehkan tergantung dengan ketentuan bisa adil dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak sanggup beradil, maka satu sudah lebih. Bukan cukup, sudah lebih. Kalau kita nggak sanggup berlaku adil, ya maka satu sudah lebih. Bukan cukup, sudah lebih. Nah, lebih dari cukup. Udah nikmati aja, apalagi udah tua-tua ngapain nambah lagi? Ya kan? Udah punya cucu ngapain nambah lagi? Biar kami aja lah. Udah demikianlah katanya tujuh. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang namanya manusia yang maklum, lidah tidak bertuh. Tidak pegang apa itu belum maklum. Kan belum buat maaf. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah. Mudah-mudahan tidak ada dusta yang berkenan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا هنا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يسر لنا أمورنا وأرواحنا بقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. واطمس على وجود أعدائنا وامسكهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ربي يسير ولا تعسر. ربي تمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله
وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله أجمعين. الله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.